Penantang Realme GT6 Poco F6 akhirnya hadir. Gua nggak tahu ini harga pastinya berapa. Cuma yang pasti gue coba tayangin reviewnya pas hari launchnya. Dan kemarin juga gue bahas si GT6 pula ya. Biar masih panas gitu. Dan apakah cuap-cuap kalian kalau mending Poco F6 itu beneran worth it? Sayangnya omongan gue itu benar. Poco F6 ini dan juga Realme itu bukan barang aduan yang sepadan. Ini dua handphone yang sekedar worth buat di harganya aja. Dan mohon maaf ya tim internal Poco serta tim internalnya Realme, kalau gue nggak ikutan memanas-manasin mending mana antara kedua handphonenya ya. Kita tebak-tebakan harga aja deh. Ini harganya berapa coba? Ya, harusnya sih lu udah pada tahu ya, karena harganya ini gila banget katanya. Yang gue denger, yang gue pegang ini nih, yang 512 GB itu ada di harga 5,5 jutaan. Bener nggak tuh? Ya, ini bener-bener flagship killer buat kaum para mendang-mending yang memang budgetnya itu terbatas banget gitu. Dan berharap ada penolong. Ya memang sekarang tuh ya, kalau Poco F6 ataupun Poco udah bisa lah jadi Tuhan yang baik hati kalau di ranah smartphone. Gila ya, kebiasaan mereka kalau kasih harga suka nggak masuk akal. Pasti kalau setara sama Redmi harus di bawahnya. Dan harusnya si Poco F6 ini udah jelas begitu juga di bawah GT yang jauh gitu ya. Dari promosi kemarin gitu ya, coret angka 799, harga GT6 bikin warga seneng. Bukan, maksudnya tengkulak seneng. Apalagi chipset yang sama, si Snapdragon 8S Gen 3, chipset kelas flagship akan hadir di harga 5 jutaan. Ini gue yakin nanti pas launchnya si Bung Andi reveal harga itu diawalin sama Realme GT6 dulu nih, ketebak gitu. Atau pas launchingnya Bung Andi lagi jalan-jalan kayak pas launching Poco X Series kemarin. Gue seneng sih sama Poco. Panas-panasnya itu cukup jenius. Instead dibikin berkelas karena ini adalah flagship, mereka pakai teknik yang membumi. Sama kayak Realme juga. Jadi kelihatan banget target pasarnya itu seperti apa. Tapi langsung aja, hal yang gue suka dari Poco F6 dibandingkan Realme GT6 itu ada 2 poin. Pilihan speknya. Yang pertama ya, ini yang gue pegang 512 GB. Thermal limitnya pun juga, si SoC-nya itu di atas Realme. Jadi bisa gas performance-nya lebih ekstrim. Dan makanya juga kemarin gue request sama Realme buat unlock thermal limitnya. Ya panas sedikit nggak ngaruh lah, apalagi buat handphone yang jual performance. Soalnya dari beberapa aspek itu bisa unggul. Apalagi buat jago-jagoan di angka throttling-nya. Lihat aja nih, efek thermal limitnya yang nggak terlalu agresif, dia bisa push stress test lebih baik ya. Nggak langsung turun kayak kemarin, walaupun akhirnya ya turun juga ke sekitaran 70-an%. Tapi menurut gua ini lebih baik seperti ini. Dan sama juga, untuk 3D Mark-nya pun stress test-nya dia dapat di angka 70-an%. Tapi memang pas lagi tes itu ya panas-panasnya keluar semua. Pas kita tes itu sampai 52 derajat Celcius cuy. Panas banget. Panas banget. Asli itu hotspotnya gila. Tapi baik lagi, ini buat ngetes performance ya bakal wajar panas ya. Karena dites secara maksimal. Kalau main game mah handphone sekarang performance-nya udah terlalu tinggi buat jalanin main game di rata kanan cuy. Cuma gue agak heran juga, Poco F6 ini padahal udah sama spek kamera RAM-nya, tapi hasil antutunya kita itu dapat di sekitaran 1,4 jutaan aja. Masih di bawah klaimnya yaitu 1,5 juta dan masih di bawah sedikit sama Realme punya. Terus Geekbench-nya itu di 1950-an dan juga 5.000-an untuk multinya. 3D Mark Wildlife-nya itu dapat di angka 12 ribuan dan slingshot-nya pun juga sama sekitar 12 ribuan. Tapi kalau diinget-inget lagi, nggak usah bahas Poco F5 ya. Ini antutunya ini udah bakalan sama kayak Dimensity 8300 kan, si Poco F6 Pro gitu. Stoknya ada lagi di web resmi, jadi lumayan kayaknya. Selain dari chipsetnya, Poco F6 ini menarik dari segi peningkatan ya. Dari Poco F5, bagian desainnya sekarang udah jauh lebih premium. Gak kopong lagi, gak dikasih celah buat di komen dari segi desainnya. Walaupun memang peningkatan itu nggak besar banget ya, style tetap sama, tapi sayang audio jacknya pun udah nggak ada sekarang. Kalau dari segi dimensi masih sama aja, dari ketebalan, dimensi, sampai bobotnya itu mirip kayak F5. Cuma ini kenapa ya mereka adaptasiin Aura Link native di Vivo nih. Jadi seperti ini loh flashnya. Tipe bodinya juga harusnya sih masih sama ya. Yang beda itu udah nggak kopong aja, udah sih itu aja yang gue lihat. Kalau layarnya ya kurang lebih sama kayak sebelumnya, ukurannya 6,67 inci, AMOLED crystal res 1,5K, 120Hz juga. Yang baru di sini peak brightness-nya udah tinggi di 2400 nits dan juga pelindungnya udah pakai Gorilla Glass Victus. Ya ada peningkatan nih. Perlu gue tes juga apa untuk si brightness-nya kayak si 6000 nits? Perlu? Ya udah tes tipis-tipis aja buat video HDR sama non HDR-nya. Hasilnya sih standar aja. HBM itu sesuai spek di 1200-an lux. Kalau diputar video HDR itu sekitaran 2200 nits. Maksud gue lux ya. Ya aman lah ya walaupun di bawahnya. Tapi ya balik lagi buat dipakai harian ini cukup banget. Udah standar handphone flagship kok layarnya. Cuma sayangnya ini belum gunain panel LTPO ya. Coba aja di-upgrade gitu ya. Poco F6 juga ngebawa fitur Wild Boost Optimization
version 3.0, which is game engine-nya di handphone ini yang bisa enak pengalaman lo. Dari fiturnya aja nggak bawa super resolution rendering yang saat ini masih support di Genshin Impact aja. Hasilnya ya pas kita tes itu kayak nggak ada perbedaan sama sekali sebenarnya. Kayak agak gimmick ya teman-teman. Soalnya yang gua tahu memang ya kalau game-game ini tuh di Xiaomi sama Poco udah kayak auto super resolution dari dulu, makanya emang nggak setajam yang native punya gitu. Dan si engine ini juga ngebawa yang namanya AI, nggak ketinggalan emang buat optimisasi si gamenya. Ya udahlah ya, mau buktiin juga sulit juga. Sedangkan untuk thermalnya sendiri dia itu ada vapor chamber liquid cool teknologi 4.0 dengan ice loop system ukurannya 4800 mm persegi, lebih besar dari yang sebelumnya, dan emang udah wajib semua handphone apalagi yang ngejual performance punya vapor chamber. Sama buat operating systemnya, handphone ini gunain HyperOS basis Android 14 juga. Yang terbaru yang gua pegang ini pun juga seri tertingginya itu 12 GB juga, dengan standarnya itu pakai LPDDR5X dan juga UFS 4 punya. Jadi udah aman. Tapi sayangnya beberapa hal dari HyperOS ini memang belum ada pembaruan lagi. Sesimpel notification center itu masih sangat berantakan. Tombol edit masih nabrak sama tombol-tombol lainnya. Itu masih nyampur juga si setting shortcutnya, yang bikin gue bingung kalau misalnya gue mau buka setting. Tapi ya setidaknya udah terbaru lah, tinggal nunggu update aja. Ini pasti handphone pasti bakalan dapat maksud gue. Dan seperti biasa juga untuk tes gaming semuanya kita gunakan di Wi-Fi, dan fitur while push-nya di mode ekstrim di kondisi prima dan suhu ruangan sekitaran 28 derajat Celcius. Dan per gamenya kita kasih jarak ya, biar tahu optimalnya itu seperti apa. Lanjut aja untuk game pertama, yang ini kita tes first try parah ya, itu si Mobile Legends settingan ultra average itu 112, dan permainan selama 45 menit makan 90%, dan suhunya ini maksimal bisa sampai 48 derajat Celcius. Nah selanjutnya di percobaan kedua kita ulang lagi di settingan yang sama, dapat rata-rata di 118 fps, dan permainan selama 57 menit di 19%, dan suhunya sekarang maksimumnya turun ke 39 derajat Celcius ya. Buat Mobile Legends mungkin lu semua yang udah nonton review channel lain bingung, kok bisa nyantai beda sendiri. Jujur aja, gua nggak tahu. Mungkin optimisasinya kah ya? Atau lagi sial aja? Mungkin aja gitu ya. Tes awal itu anomali banget karena saat tes kedua dan seterusnya nggak muncul lagi kondisi kayak tadi. Dan itu sengaja tesnya ngincer sejam buat mastiin aja. Tapi satu hal yang jelas ada limitasi dari Poco F6. Kalau handphone lu udah panas banget, bakal nahan di 90 fps. Mungkin kalau lu udah beli handphone ini dan ngerasain hal yang sama ya, sebelum lu marah-marah di internet, mungkin bisa tes lagi aja buat kedua kalinya. Mungkin aja. Jadi lebih beres. Dan lagi-lagi gua ngiten ya, limit itu penting ya, biar handphone lu tuh nggak meleduk. Tapi ini limit yang aman buat handphone performance ya. Overall sih udah aman banget. Bahkan ini jadinya ngagetin. Setelahnya ini bisa nahan di 39 derajat Celcius doang tuh. Di grafis ultra lagi ya. Terlalu imbang nggak sih? Atau gua salah lagi? Lalu untuk game kedua, game PUBG di settingan smooth ultra extreme 110 fps dapat rata-rata 102 fps, dan permainan selama 33 menit makan 15%, dan suhunya tertinggi itu di 43 derajat Celcius. Dan sama juga kayak GT6, ini handphonenya lagi-lagi ada limitnya. Sayangnya ini nggak nahan di 90 ya, bisa drop ke 60, yang sebenarnya ini masih wajar karena settingan gamenya masih baru, masih belum optimal banget lah. Terbukti juga dari suhunya, ini termasuk yang hangat. Walaupun angka suhu 43 derajat Celcius itu termasuk maksimum, bukan yang terus-terusan. Dan satu hal lagi yang gua respect sama handphone ini, yaitu di bagian audionya. Ini kayaknya emang ada cincai si PUBG sama Xiaomi ya, karena Poco F6 ini mungkin satu-satunya yang bisa kasih audio suara tembakan yang presisi. Panning dari kiri ke kanan, stereonya berasa. Ini juga berlaku sama getarannya. Getarannya bisa panning gitu, yang bikin gua shock sedikit. Jadi kayak makin tahu arah musuhnya di mana. Kalau jauh itu getarannya sedikit, kalau makin deket getarannya makin berasa. Walaupun ini cuma berlaku kalau lu pakai audionya full ya, bukan pakai headset. Kalau di 50-70% sih nggak begitu kerasa getarannya. Ya bagus lah buat si Poco F6. Game ketiga yaitu CODM. Di settingan game multiplayer medium ultra 10 fps dapat rata-rata 97 fps, dan permainan selama 28 menit makan 9%, dan suhu tertingginya cuma di 39 derajat Celcius. Dan untuk di game Battle Royale di settingan medium ultra 90 fps dapat rata-rata 85 fps, dan permainan selama 28 menit di 10% doang baterainya, dan maksimalnya itu tinggi sedikit yaitu di 41 derajat Celcius. Nah buat CODM sebenarnya udah pasti jelas ya, dari Poco F5 pun udah dikasih yang oke. Apalagi ini support 110 fps, kalau di Poco F5 itu mentoknya 90-an doang. Dan soal suhunya udah pasti aman-aman aja, walaupun lagi gue juga
masih bingung, CODM kayaknya jadi agak ketinggalan sama PUBG yang udah support 120 FPS walaupun ya 90 FPS Battle Royale di CODM sih sebenarnya udah super banget pengalamannya. Lalu game yang terakhir itu game Genshin Impact di settingan highest 60 dapat rata-rata 57 FPS dan permainan selama 20 menit makan 9% dan suhu tertingginya itu di 43 derajat Celcius. Nah, buat Genshin Impact ya masih sama aja ya, nggak ada settingan lebih dari 60-nya, walaupun chartnya itu pun nggak anteng, tapi udah aman lah buat grinding. Palingan yang bisa gua tanya buat Poco dia, jadi ini kan ada game super resolution, kok kayaknya mati atau nyala itu kayak sama aja sih settingannya, kayak gue jelasin gitu. Gua rasa ini fitur emang tujuannya tuh buat bagus-bagusan gambar. Harusnya kalau ini fiturnya bisa dipakai, bakal keren sih. Bisa kasih yang maksimal ke user ya gitu, minimal kayak iQOO 12 ya. So simpulannya buat main game di Poco F6 udah jelas, udah libas abis aman banget buat lu main game, dan mungkin bisa aja lu hiraukan tadi si Mobile Legends yang sampai panas tadi, tapi memang fitur-fitur gamenya terbilang sekedar gimmick untuk kita gunakan. Oke lah, mungkin sudah di-apply secara internal, secara AI, tapi kita atur-atur ya, tapi kitanya nggak bisa ngerasain experience beda antar fitur gitu ketika aktif sama enggak. Ya setidaknya udah aman aja dulu ya buat dipakai main game. Buat baterai, dia punya di 5000 mAh dengan pengecasan di 90 watt turbo charging, udah lebih cepet juga sekarang. Kalau konektivitas udah jelas aman, semuanya lengkap, sensor-sensor juga oke lah ya, kayak udah secara esensial handphonenya ini kayak nggak mungkin kurang lagi gitu. Jadi ya udah, kita nggak usah terlalu in-depth bahas ini. Cuma yang perlu gue mention lagi, si Poco F6 ini ada fitur interconnectivity sama kayak Xiaomi 14 yang mana ini bisa terhubung dengan tabletnya si Poco, yaitu yang dikonfirmasi ya baru Poco Pad aja sih. Jadi tunggu tanggal rilisnya aja, dan gue belum tahu apakah bisa connect ke Xiaomi Pad-nya atau Redmi Pad yang nanti jika ada yang sama-sama punya fitur interconnectivity. Emang fiturnya buat apa sih? Ya yang jelas nanti lo bisa buka handphone lo secara mirroring di Poco Pad. Jadi bisa gunain tabletnya sekaligus navigasi handphonenya juga. Menarik nih buat yang punya aja. Punya dua-duanya maksudnya. Nah sekarang kita bahas soal kamera. Handphone ini konfigurasinya dua kamera aja ya. Ada kamera utamanya 50 megapiksel main camera IMX882 dengan OIS, lalu 8 megapiksel ultrawide IMX335 dengan kamera depannya pun di 20 megapiksel OV20B. Sayangnya sih ini nggak ada telenya aja ya, kayak si Realme. Tapi ya udahlah ya, lihat dulu aja hasilnya seperti apa, dan kita sekaligus bandingin dengan peningkatan yang ada di Poco F6 seperti apa. Dari mode defaultnya dulu, ya jelas ya untuk processing paling rapih di Poco F6, dan dari permainan warna, suasananya, mending yang benar itu ya si Poco F6, karena aslinya itu nggak segelap itu. Terus juga di area yang underexposed itu lebih aman shadownya di Poco F6. Jadi jelas upgrade-nya ada di handphone ini. Mode AI-nya apalagi, ini yang gue kurang suka dari F5 sejak awal rilis, karena hasilnya itu agak kebiruan white balance-nya. Namun sekarang udah jauh lebih rapi di Poco F6 ya, lebih rapi, dan kalau dibandingkan dengan mode standarnya pun warnanya jelas ini diberikan saturasi yang lebih berwarna, awannya juga jauh lebih rapih warnanya. Auto HDR-nya kalau dari defaultnya sih ya nggak banyak yang berubah, cuma sedikit di boost aja warna gelapnya jadi lebih terang, nggak kayak Poco F5 yang masih gelap karena defaultnya sendiri masih gelap gitu. Mode ultrawide walaupun sama-sama di 8 megapiksel, peningkatan kualitasnya pun terasa, terutama di bagian yang ruwet seperti rumput ini sekarang jadi lebih jelas, nggak banyak kontras dan sharpening yang bikin gambarnya artificial kayak di Poco F5. Ini overallnya udah bagus banget, tapi memang lebih detail kayak objek jauh ya bakal berkurang. Ya baik lagi, ini cuma 8 megapiksel aja gambarnya. Untuk mode malam, hasil foto sedikit ada improve aja, secara overall sama aja, namun kalau dilihat lebih detail, objek-objek jadi sedikit lebih baik. Tapi ya secara overall lagi ya masih sama aja, cuma mata jeli aja yang bisa bedain. Kecuali pas night mode-nya nih, ini jauh lebih baik menurut gua, terutama dari highlight-nya jadi lebih rapi lagi, dan detail objek gelapnya itu nggak terlalu lebay prosesinya, masih kerasa naturalnya. Tapi kalau mau ngomongin ultrawide di bagian mode malam, baru nih peningkatannya, wah bagus banget, kerasa banget. Lebih baik lagi buat ambil gambar di malam hari, walaupun bukan jadi foto yang bagus, tapi peningkatannya itu, wow ini udah jelas banget daripada yang dulu punya. Dan satu lagi nih yang masih jadi kekurangan buat Poco F6, tapi ini bukan hal yang penting buat lo gunain sehari-hari juga, yaitu mode zoom maksimalnya. Di hasil kita punya, Poco F5 masih lebih unggul dengan detail yang masih terbentuk secara natural. Emang nggak rapi, tapi kalau dibandingkan dengan Poco F6 itu gambarnya itu ya
lebih pixelated lah, perlu diupdate optimalnya, perlu dioptimalin lagi untuk tuningan gambarnya gitu. Videonya dia bisa di 4K 60 dengan OIS, namun untuk ultrawide-nya masih di Full HD 30, sedangkan kamera depannya itu bisa di Full HD 60 ya. Ini masih sama, agak belang kayak si Realme GT6, tapi gimana nih soal peningkatannya dari generasi sebelumnya? Sayangnya untuk video belakang 4K 30, 4K 60 masih menang si F5 ya teman-teman. Dari segi stabilizernya, F5 itu jauh lebih baik, F6 itu perlu update software untuk optimalin lagi. Tapi untuk segi warna, F6 udah menang kok. Cuma ya stabilisasinya aja yang gua rasa ini penting untuk dirapihin lagi. Untuk low light-nya juga di F6 udah lebih baik karena nggak asal main terang aja, lebih rapih dan lebih minim noise walaupun masih ada peningkatan yang lebih baik lah. Sedangkan untuk kamera depannya, mending langsung aja laporan dari Mas Giri di kebon. Kenapa jadi korban? Anjir. Kenapa dari korban anjing? Ya. Luar biasa. Ini adalah perkebunan lagi. Sayangnya sih yang biasanya ini ada tempat untuk ngetes suara angin, tapi kebetulan anginnya tidak ada nih. Ini langsung aja, ini di perekaman Full HD 30 fps dan gue yakin banyak banget orang yang bilang kok bisa HP dengan harga 5 jutaan masih di Full HD. Sama sih, emang gue agak ngarep-ngarep 4K, tapi sebenarnya ya kamera depan itu kan penggunaannya mungkin nggak begitu profesional ya, mungkin ya nggak sih? Karena biasanya juga kalau untuk konten kan pakai kamera belakang ya. Cuman walaupun emang lebih bagus kalau ada 4K gitu. Ya, tapi mungkin itulah pembedaannya dari Poco dan Xiaomi ya. Karena ini Poco F itu harusnya itu adalah Poco yang paling atas. Mungkin memang fokusnya masih di performa aja gitu. Gue nggak tahu sih sampai kapan. Tapi lebih baik begitu sih. Nah, tapi kira-kira gini lah suaranya kalau di lapangan yang terbuka. Nah, ini cahayanya itu. Ayo kita coba backlight ya. Coba. Ya. Oh, masih ada lah muka gue ya. Walaupun emang mukanya itu nggak yang sebagus di kompetitornya, sudah jelas. Karena ada harga, ada kualitas ya, seperti yang kita bilang di Bego Teknologi kemarin gitu. Lalu gimana nih kalau di pinggir jalan nih? Apakah suaranya akan robotik karena ada suara motor? Nah, jadinya kayak begini. Oke, nah ini kira-kira suaranya di pinggir jalan sih. Matahari di belakang gitu ya. Ini sekalian aja nih cek HDR-nya nih kalau misalnya bener-bener di lapangan. Nah, di lapangan kan nggak mungkin lu cari matahari kan. Nah, cuma seenggaknya buat audionya, kalau misalnya keadaannya agak rame begini, kira-kira gimana? Nah, ini gue mau ngecek stagingnya biar lu sendiri yang nilai. Ini gue rekam dari kiri, ini gue rekam dari kanan, ini atas, ini bawah. Nah, itu kira-kira stagingnya. Tapi sebenarnya nggak ada fitur lagi sih. Palingan ada Full HD 60 fps itu kebutuhannya buat story. Menurut gue udah oke karena seenggaknya nggak getar gitu. Dan hasilnya jadinya kayak gini. Nah, ini buat kebutuhan Full HD 60 ya. Mentoknya tuh menurut gue bagusnya di sini. Dan dia stabil juga sih. Jadi kalau lu naruh story harusnya lebih aman gitu. Oke. Ya gitu doang sih sebenarnya. Ini penutup. Ini ada Jana, namanya Jana nih. Halo. Jadi balik ke studio bilang. Tuh balik ke studio. Balik ke studio. Let's go gitu bilang. Aduh. Jadi Poco F6 ini apakah handphone yang bagus? Jelas, ini handphone yang bagus banget. Apalagi harganya saat rilis yang tertingginya aja udah jelas gitu. Si 12, 15 itu kayak gimana harganya. Dan ini pun juga size udah super luas. Cukup juga buat lu simpen file banyak atau banyak game sekaligus. Ditambah juga peningkatan dari Poco F6 itu juga udah jelas. Dari segi desain dan juga dalaman itu udah kerasa peningkatannya. Walaupun nggak berubah drastis. Kayak layar dikasih di brightness sama pelindung doang ya. Terus juga bodinya sekarang lebih rigid doang. Nggak dikasih di desain. Terus performance-nya ya udah jelas naik dari 17 Gen 2 ke 8S Gen 3 dan di harganya yang gue rasa lu masih bisa dapat lebih murah lagi pas dipakein promo di e-commerce-nya, bisa tuh murah tuh. Tapi yang bikin gue bingung ini handphone punya performance yang sebenarnya agak mirip kayak Poco S6 Pro nih. Tetap secara overall di atasnya yaitu si handphone ini udah jelas ya, kalau lu punya duit nanggung ya mungkin lu bisa beli S6 Pro kalau cari stok dia ada di website Xiaomi, atau lu sekarang cari tambahan aja sebelum lu ini handphonenya dijual gitu ya, lu beli Poco F6 biar dapat
nanti sebelum kehabisan sama tengkulak gitu. Soalnya dari fiturnya aja beda tipis, tapi tetap Poco F6 ini udah ngabisin masa jayanya Poco F6 Pro yang naikin beberapa ratus ribu doang tuh lu dapet fitur yang lebih oke. Jadi emang ini handphone tuh udah bisa kalahin banyak handphone lah. Intinya sih lu kalau cari performance di harga yang sangat-sangat terjangkau Poco F6. Dah segila itu emang nih handphone. Gak nyangka harganya itu masih sama di range harga semurah handphone kemarin gitu sih F5. Gua kira harganya tuh start dari spek terendah itu di 5,5 jutaan, tapi ini 5 juta kecil doang cuy. Ini gokil bener. Gue suka thermal limitnya dilepas jadi bisa lebih powerful. Mungkin lo anak yang suka kipasan ya handphonenya bisa lo pakein juga ke handphone ini biar makin lama lagi main gamenya. Tapi tetap itu gue nggak haruskan juga, cuma info aja. Dan lo bisa main game apapun di handphone ini secara lancar. Cuma memang lagi-lagi karena harganya itu sangat terjangkau, kamera bukan menjadi fokus handphone ini, atau mungkin tetap biarin aja si Xiaomi aja yang jualan kamera walaupun peningkatannya jelas dibanding Poco F5. Jadi sekedar info aja. Sama satu nih keinginan gue yang berlebihan aja, yaitu soal fitur gamingnya. Coba dong Poco improve lagi gitu buat customisasinya, atau sekedar fitur yang beneran bisa kita rasain dan kita bedain. Karena ya namanya handphone yang jual performance, ya kalau ada yang bisa dikulik kayaknya jadi value lebih gitu. Walaupun balik lagi memang lebih baik nggak usah ribet. Gue tahu, tapi kalau ada perbedaannya ya nilai plus lah dari gue. Kayak kamera aja gitu ya. So buat kalian para penonton, lo mau beli aja, nggak ada salahnya. Lo buang-buang duit buat handphone ini. Apalagi sekarang lagi banyak banget game-game baru yang sangat menarik. Kayak gue aja sekarang lagi main HOK ya. Dari yang jarang banget main game ya, dan lo bisa invest ke handphone ini. Ini handphone udah cukup banget, bahkan bersyukur kalau lo bisa dapetin tanpa beli dari tengkulak gitu. Lagi-lagi Poco ya udah ngulangin kegilaannya di tahun ini. Gue sih penasaran gimana mereka tahun depan, apakah tetap sama atau malah mau ngerem. Kita tunggu aja. Yang penting kalian yang nonton, mari diskusiin semuanya di bawah gitu ya. Oke, mungkin aja pembahasan gue dari Poco F6. Silakan kalau mau beli cek link ada di bawah, cek link deskripsi. Sangat-sangat membantu kita dan kita sangat apresiasi kalau kalian beli dari kita. Atau ya sekedar like dan subscribe juga nggak apa-apa. Dan follow semua sosial media kita yang ada di bawah, dan juga sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.